Kalian merasa hebat, merasa tinggi, merasa besar, tergantung yang kalian konsumsi. Kayak tadi loh, laptopmu merek apa, HP-mu merek apa, bajumu tipe apa. Itu kemudian jadi pembentuk identitasmu. Alah, jaket kayak gitu, paling 80.000. Nih yang saya pakai. Gitu aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Mari kita mulai kajian kita, ngaji filsafat kita malam hari ini. Kita ada di sesi baru bulan ini ya, ini awal bulan. Temanya tentang kekayaan, tentang ekonomi. Nah, dimensinya tentu saja berbeda dengan minggu-minggu kemarin ya. Sebelumnya kita banyak membahas spiritual. Sekarang kita bahas yang materi-materi. Jangan dikira tidak penting urusan materi, urusan ekonomi. Bahkan kalau kata Karl Marx, ekonomi itu base structure. Ekonomi itu dasarnya, pondasinya. Kalau ekonomi belum beres, sulit kita membereskan bidang-bidang yang lain. Kalau perutnya masih lapar, terus diajak mikir yang rumit-rumit, yang dalam-dalam ya susah. Maka penting kita juga ngerti, kita juga tahu konsep-konsep tentang ekonomi. Bismillah, kita mulai belajar tentang beliau malam hari ini. Kita akan banyak belajar sebagian besar dari salah satu buku beliau yang berhubungan dengan leisure class. Leisure class itu kelas, sebenarnya makna letternya kelas nganggur. Cuma ini maksud beliau ada satu kelas di masyarakat itu tidak kerja apa-apa, tidak beraktivitas apa-apa, tapi kaya. Jadi kebalikannya nanti working class, kelas pekerja. Tapi justru mereka inilah nanti yang statusnya tinggi di masyarakat. Kenapa bisa begitu? Nanti kita tengok ya di belakang akarnya dan sebab musababnya. Saya awali dari sini dulu ya, karena seperti tadi saya bilang beliau sangat kritis terhadap kapitalisme. Mungkin melanjutkan Karl Marx ya. Ini juga untuk menjawab, saya juga sering ditanya ini. Mengapa sih Pak sistem yang disebut kapitalisme itu sering dipandang negatif? Tapi ini nanti perdebatannya panjang ya. Cuma secara umum ini kritik-kritik orang pada kapitalisme. Jadi kapitalisme itu sistem ekonomi di mana alat-alat produksi, tanah, pabrik, modal-modal itu bisa dimiliki secara pribadi atau perusahaan-perusahaan yang sifatnya mandiri, swasta. Dan produksi serta distribusi barang dan jasa tujuannya secara umum diarahkan untuk mencari keuntungan saja dalam sistem pasar yang bebas. Jadi keywordnya alat produksi, kepemilikan pribadi, keuntungan, dan pasar bebas. Jadi ini yang disebut sistem kapitalisme. Makanya cirinya secara umum ada 5. Kalau disebut kapitalis itu
ada kepemilikan pribadi, motivasinya keuntungan, pasar bebas dan kompetisi, upah, dan akumulasi modal, terus tambah kaya. Kadang kalian pakai kalimat simpel yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena ada yang menguasai alat-alat produksi. Yang tidak menguasai, ya nanti hanya jadi kelompok pekerja saja. Melayani kelompok yang menguasai alat-alat produksi ini. Pada akhirnya ketika dia tambah kaya, nanti akan melahirkan malam hari ini yang kita bahas ya, namanya leisure class. Jadi kelas sosial yang hidup santai, hidup enak, nganggur, nanti lawannya working class. Kelas pekerja. Kenapa sih kok dianggap negatif? Kan wajar saja toh Pak, orang berikhtiar, terus berkompetisi, bersaing secara terbuka. Yang masalahnya adalah ada beberapa hal yang nanti jatuhnya terus jadi negatif kalau itu tidak diatur dengan serius. Makanya nanti sistem ekonomi belakangan meminta intervensinya negara. Apa sih kelemahannya? Yang pertama, mudah sekali jatuh pada eksploitasi tenaga kerja. Jadi ini kan untung tidaknya itu kan tergantung antara selisih modal dengan harga jual. Nah, biar untungnya lebih besar, ya kalau bisa modalnya lebih kecil atau gajinya para pekerja dibuat kecil saja. Nah, itu kalau tidak hati-hati terus jatuhnya ya kita karena mau protes gimana nanti dipecat, tapi tidak protes itu gimana. Sementara yang punya perusahaan, ini kalau bisa ya gaji itu sekecil mungkin, biar dapat untung sebesar mungkin. Logikanya kan memang logika bebas tadi. Nah, terus pelan-pelan tidak sadar jatuh pada eksploitasi, penindasan. Ini kalian harus mulai sadar ya, ada beberapa efek negatifnya. Yang kedua, alienasi. Alienasi itu keterasingan. Membuat kita jadi tidak manusia lagi. Kenapa begitu? Yang pertama, kalau saya pekerja misalnya, saya tidak bisa menikmati dan mengklaim produk kerjaku. Misalnya saya kerja neng pabrik sepatu misalnya. Sepatunya mahal sekali, tapi saya sendiri sebagai buruh tidak kuat beli sepatu itu. Terus aku tidak bisa mengklaim ini karyaku loh, sepatu itu tidak iso, yang punya pabriknya. Jadi ini membuat saya, wong itu saya yang bikin, tapi saya tidak bisa ngaku milik saya dan tidak bisa ngaku itu buatan saya. Nah, ini membuat kita terasing dari diri kita sendiri. Beda kayak ngaji gini kan saya bisa bilang, oh itu ngaji filsafat saya dong. Itu bisa ngomong gitu, wong aku sih ngomong. Orang percaya saja, tapi begitu kalian jadi pegawai nanti, jadi buruh, tenaga kerja, tidak bisa mengklaim dirimu. Yang kedua, banyak tidak manusiawi. Kenapa? Ada rutinitas kerja yang sifatnya, kalau bahasa sederhananya, kita jadi kayak mesin. Berangkat jam 8, nanti pulang lagi jam 8 malam, sampai jam 8. Jadi, dan tiap hari begitu, kita jadi kayak robot. Zaman saya kuliah, ada yang bilang, orang-orang Bantul sebelah selatan, kalau yang kerjanya di Jogja, itu wajahnya mesti yang sebelah kanan hitam separuh. Karena dia berangkat pagi-pagi, kena matahari, bagian kanannya, matahari dari timur. Ini nanti pulangnya sore mataharinya dari barat, wajah kanan lagi lah kena. Jadi akhirnya guyonannya dulu begitu. Jadi dulu kan banyak yang naik sepeda itu dari Bantul ke Jogja itu. Wah, itu wajahnya tidak imbang.
Jadi yang separuh gelap, yang separuh terang. Itu guyonannya begitu. Itu sindiran pada betapa rutinitas hidup ini kadang-kadang membuat kita jadi tidak manusiawi. Nah, yuk kalian ngitung sendiri ya. Kalian kerjanya di daerah mana, nanti coba dicek. Atau ya tiap hari banyak di jalannya, mungkin paru-paru mau kena dan lain sebagainya. Itu mesti begitu. Yang ketiga, hubungan antar manusia juga kemudian jadi transaksional. Jadi transaksional itu, kalau saya berhubungan dengan orang, saya menyebutnya relasi. Dan di situ parameter saya adalah aku dapat apa dari dia, untung apa aku dari dia. Jadi tidak melihat manusia ketemu manusia, tapi uang ketemu uang. Kalian bayangkan kalau kalian masuk mall misalnya, itu kan pegawai-pegawainya itu begitu ramah sekali sama kalian, berharap kalian beli. Tapi kalau sudah kelihatan tidak bawa uang, ya mesti kamu dicueki. Jadi nilai dirimu itu dilihat kantongmu saja. Ini yang disebut relasi yang transaksional. Jadi ini yang membuat alienasi ketiga. Alienasi keempat, hidup jadi tidak bisa. Kayak kemarin kita belajar filsafat, target kebahagiaan, menetapkan tujuan hidup, yang menarget gimana lagi, mulai pagi sampai malam ya rutinnya seperti itu. Jadi privilege apa? Keistimewaan untuk bisa refleksi, kontemplasi mendalam, menemukan makna hidup. Itu ya bagi kelompok-kelompok ini ya sulit. Kalau kalian mungkin sekarang masih gampang saja refleksi, kontemplasi, belajar. Tapi mereka tidak segampang itu. Waktunya habis untuk kerja. Dan ini yang dilihat oleh Karl Marx, pekerja-pekerja zaman itu. Terus kemungkinan terjadi overproduksi. Overproduksi itu produksi barang melampaui kemampuan masyarakat untuk membelinya. Kenapa begitu? Ya karena yang membeli kan kelompok pekerja tadi. Sementara kelompok pekerja tadi tidak kuat untuk membeli bahkan produk yang dia bikin sendiri. Daya beli mereka terbatas. Akhirnya yuk pasarnya jenuh, overproduksi barangnya tidak laku, terus krisis ekonomi. Akhirnya membuat strategi seolah-olah kita butuh barang ini loh, so kita harus beli barang itu loh. Terus kita tertipu oleh iklan-iklan, biar dagangannya laku. Akhirnya kan terus di kamar kita itu ada berapa banyak barang yang tidak ada gunanya sekarang. Mungkin ada yang langganan Shopee, langganan Tokopedia itu ya, kamu nunggu 11.11 12.12 itu sampai melekan jam 12 malam. Terus kalau sudah begitu kamu jor-joran beli. Wah, beli ini, beli itu. Terus barangnya nyampe kamu geleng-geleng. Iki opo yang dikirim. Kan sering begitu. Kenapa begitu? Ya mereka strateginya memang seperti itu. Berhubungan dengan overproduksi tadi. Terus ketimpangan kelas. Ada kelas borjuis, ini versinya Karl Marx ya. Ada kelas proletar. Nanti kalau di Veblen ada leisure class dan working class. Kelompok santai dan kelompok pekerja. Nah, meskipun nanti menurut Karl Marx ramalannya, tapi tidak terbukti sampai sekarang, bahwa kapitalisme itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa menghancurkan dirinya sendiri?
Karena situasinya kan jomplang ini. Kelompok borjuis enak terus, kelompok proletar tidak enak terus. Lama-lama mereka akan sadar terus berontak. Terjadi revolusi. Kalau sudah revolusi, ganti sekarang. Kelompok proletar yang berkuasa. Ini ramalannya Karl Marx ya. Begitu proletar berkuasa, mereka akan balas dendam. Namanya diktator proletariat. Cuma ini tidak lama. Lama-lama mereka balas dendam terus sadar, yang ngapain saya balas dendam, kan nanti situasinya nggak berubah jadi lebih baik. Terus lahirlah masyarakat namanya masyarakat komunis. Masyarakat tanpa kelas. Jadi semua setara. Senang bersama, susah bersama. Itu idealnya begitu sih yang di pikirannya Karl Marx. Tapi kemudian dalam sejarahnya tidak semulus itu. Jadi kapitalisme sampai hari ini ya jadi gaya hidup kita sudah. Kita ngeritik malam hari ini, tapi ya gaya hidup kita kapitalis. Baik, ini kapan-kapan kita berdalam ya. Kita kembali ke Veblen. Veblen ini kalau ilmu ekonomi dia termasuk alirannya institusionalisme. Nanti kalian baca sendiri slide itu ya. Karena kalau saya berlama-lama di sini materinya panjang malam hari ini. Intinya begini, institusionalisme itu. Jadi ekonomi itu tidak sekedar urusan untung rugi, tapi juga urusan institusi, urusan sosial, budaya, politik, norma, adat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Jadi jangan dikira urusan ekonomi itu hanya urusan manusia yang memenuhi kebutuhannya atau mencari untung rugi dalam hidupnya. Ini berhubungan dengan adat, kebiasaan, tradisi, dan lain sebagainya. Makanya disebut institusionalisme. Jadi lembaga-lembaga tadi, lembaga hukum, lembaga politik, lembaga adat itu mempengaruhi. Kenapa sih kelompok masyarakat tertentu kok kalau aktivitas ekonomi cepat sekali mereka, sukses semua, kaya-kaya. Sementara kalau kelompok yang ini kok sulit sekali ya. Nah, itu mungkin berhubungan dengan kebiasaan, adat, tradisi. Kenapa negara sana kok cepat sekali perkembangannya, negara sini kok tidak? Mungkin hukumnya, mungkin undang-undangnya, dan lain sebagainya. Ini yang disebut institusionalisme. Ya, jadi berhubungan dengan institusi. Di situ saya kasih contoh misalnya, kenapa kok korupsi bisa jalan terus? Oh, mungkin lembaga hukumnya tidak efektif. Oh, ini berarti berhubungan dengan institusi hukum. Kenapa subsidi BBM itu sulit sekali dihapus? Oh, mungkin karena sudah jadi kebiasaan sosial atau dianggap hak oleh masyarakat tertentu sehingga sulit menghapusnya. Kenapa kok ada model dinasti dalam perusahaan? Oh, mungkin struktur sosial yang mendukungnya. Nah, seperti ini disebut institusionalisme. Jadi belajar ekonomi itu tidak sekedar untung ruginya, tapi juga lembaga-lembaganya, institusinya. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan, masalah-masalah ekonomi, ya jangan cuma dilihat bidang ekonominya, jangan-jangan berhubungan dengan hukum, jangan-jangan berhubungan dengan budaya masyarakatnya, jangan-jangan berhubungan dengan kehidupan sosialnya, dan lain sebagainya. Jangan-jangan juga berhubungan dengan nalar agamanya. Seperti dulu pernah kita bahas Protestan etiknya Max Weber. Cari sesi ngaji filsafat yang bahas itu. Baik, ini untuk menunjukkan beliau ada di aliran mana. Kita mulai sekarang materi utama kita malam hari ini. Ini diambil dari buku
The Theory of the Leisure Class. Cari bukunya gratis banyak. Online. Bahasa Inggris, tidak apa-apa toh. Loh, ya sekarang gampang loh. Buku bahasa Inggris sekarang perangkat-perangkat penerjemah banyak. Jadi sekarang tidak ada alasan males, tidak ada alasan susah, fasilitas apa. Difasilitasi semua sekarang oleh teknologi digital kita. Ini buku lama. Sekitar 1889. Karya pertama beliau. Nah, beliau melihat di masyarakat itu ada dua kelas. Istilahnya kelas ya, kelompok masyarakat maksudnya. Yang pertama leisure class. Leisure itu artinya santai sebenarnya kalau letterlucknya ya. Ada yang menerjemahkan waktu luang. Nah, cuma santai tidak seperti kalian. Maksudnya tidak begitu. Jadi apa sih leisure class? Leisure class ini kelas atas yang tidak perlu kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kerja orang lain, dia cuma ngawasi, melihat saja. Mereka ini kelompok orang kaya. Mereka tiap hari apa? Memamerkan kekayaannya, menampakkan statusnya. Tidak melakukan kerja produktif. Karena yang harus dia lakukan diwakili orang lain. Pembantunya banyak, karyawannya banyak. Gaya hidupnya mewah. Nah, kita kan kadang nyinyir melihat kelompok ini. Tapi kalau kata Veblen, seringkali justru kiblat kita itu kelompok ini. Yang kita kejar-kejar itu kelompok ini. Kadang-kadang kamu sampai dibelani utang, pinjol itu biar bisa gaya seperti kelompok ini. Beli HP terbaru lah, beli motor paling update lah, beli. Selalu kamu gayanya seperti itu. Ini leisure class namanya. Jadi statusnya tinggi di masyarakat, tapi sebenarnya dia bukan kelas produktif. Dalam arti mereka tidak bekerja, mereka menikmati kekayaan saja. Kebalikannya working class, kelas pekerja. Kalau ini orang-orang yang melakukan pekerjaan produktif, baik fisik, manual maupun intelektual. Jadi termasuk kita, saya itu ya masih working class. Tidak bisa disebut leisure class. Saya tidak bisa diam saja. Kalau saya diam saja bubar, tidak makan, tidak. Harus nulis-nulis buku, harus ngajar-ngajar. Itu beda dengan leisure class. Nah, working class ini kata Veblen jumlahnya lebih besar, tapi statusnya dianggap lebih rendah. Di posisi apapun. Dan biasanya mereka ini gaya hidupnya ingin meniru leisure class. Biar dianggap naik kelas. Jadi meskipun itu secara ekonomi sebenarnya tidak efektif. Kayak kalian misalnya, ada enggak di sini yang tiap ada iPhone terbaru gatel pengen beli? Iya. Lu tau nak duitnya apa-apa beli second. Kadang-kadang tidak kuat beli second, ya beli casingnya saja. Ya, akhirnya kamu HP-nya merek apa, yang penting casingnya di belakang iPhone. Saking pinginnya kamu disebut seperti leisure class. Jadi kalau HP-mu bukan iPhone, itu kalau WA-an kamu sambil nunduk, mbok sembunyi-sembunyikan. Ya, kalau sudah HP-nya terbaru paling keren, wah kamu pamer-pamerkan. Itu sebenarnya kamu mengejar status. Ya, ini laptopnya apa? Lenovo. Masih kurang leisure. Beli second asal yang keren itu bisa dipamerkan. Nah, ini
Kita level working class. Kita lihat ya, nanti uraiannya seputar ini tapi panjang. Kata beliau begini, istilah leisure, the term leisure as here used, seperti yang digunakan di sini, tidak berarti malas atau pasrah. Tidak begitu. Ini bukan kelompok malas, tapi memang waktu luangnya banyak. Kenapa? Ya karena mereka tidak bekerja. Jadi yang dimaksud adalah penggunaan waktu yang tidak untuk hal-hal produktif. Mengapa kok mereka tidak menggunakan waktunya untuk kerja produktif? Yang pertama, karena mereka merasa kerja produktif itu sudah tidak levelnya mereka. Itu loh. Kerja yang capek mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam, yaitu levelmu, level kalian, bukan level kita. Itu leisure class. Jadi kerja kok sampai berkeringat, sampai stres, sampai jungkir balik, itu enggak level, itu level kalian. Working class. Jadi bukan kok mereka aslinya males, tidak. Tapi karena mereka nganggap kerja produktif itu enggak level mereka. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa saya sudah mampu secara finansial untuk membiayai hidup. Jadi tidak perlu kerja secapek itu, tidak perlu sejungkir balik itu. Itulah kenapa terus disebut leisure class. Jadi kalau kamu tanya, Pak itu berarti males Pak, tidak ngapa-ngapain. Iya, tidak ngapa-ngapain, tapi bukan berarti mereka tidak punya apa-apa. Mereka punya segalanya. Itulah kenapa mereka milih santai-santai saja hidupnya, leisure. Kamu tidak boleh iri, makomnya belum nyampe. Ayo, oke ya, cuma ini definisinya, nanti kita lihat mekanismenya ya. Terus, nah, kenapa kok bisa lahir Pak kelompok seperti ini? Awalnya sebenarnya model kapitalisme tadi. Diawali dari bergesernya masyarakat primitif ke masyarakat kelas. Jadi dalam sejarahnya manusia ada fase dari istilahnya Veblen ya, masyarakat barbar menuju masyarakat yang berkelas. Jadi dulunya mungkin nomaden, pindah-pindah, kemudian bercocok tanam, kemudian membagi pekerjaan. Nah, dengan membagi pekerjaan ini nanti ada pekerjaan yang sangat penting, sangat produktif, sangat dominan, ada yang pekerjaan tidak penting. Pada akhirnya nanti kelompok yang kuat mendominasi, yang memegang tadi loh, alat-alat produksi, memegang modal tanah dan lain sebagainya, ini akan jadi kelas dominan. Yang kedua, munculnya kepemilikan pribadi. Kalau sebelumnya barang-barang itu milik bersama, tapi begitu tidak nomaden lagi, bertani, tinggal di satu tempat, mulai dibagi-bagi. Ini tanahku ya, jatahmu yang mana? Ini nanti ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Akhirnya yang dapat banyak ya menguasai. Bisa mengontrol yang punyanya sedikit atau tidak punya apa-apa. Saya sebenarnya kemarin punya sedikit sih, tapi karena ada kebutuhan mendadak, ya sudahlah, tak jual saja, saya tukar dengan kebutuhan tadi. Terus lama-lama nanti ada yang luas sekali penguasaannya. Yang ketiga, ya kapitalisme tadi, industrialisasi. Jadi ada kelompok borjuis, ada kelompok proletar. Borjuis ini nanti cenderung melahirkan leisure class, pemilik modal. Pekerja pabrik cenderung jadi workman class, atau kita sebut saja working class, kelas pekerja.
Jadi akarnya di situ. Karena sejak awal kemudian ada mereka yang dominan, yang menguasai, ada yang terpinggirkan, lama-lama muncul kelompok yang kaya makin kaya tadi. Dari masyarakat yang semula nomaden, sekarang masyarakat yang tinggal, kemudian membagi-bagi sumber daya, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, kemudian ada pembagian kerja, ada yang kerja di ranah produktif, ada di ranah yang kurang produktif. Nah, di situ mulai lahir kelas-kelas. Kalau zaman sebelumnya, apa-apa bareng-bareng, kepemilikan bersama. Kalau perlu saling tukar. Aku punya apa, kamu punya apa. Aku butuh apa, kamu butuh apa. Kita saling bertukar. Bahkan nanti suami istri pun kerjanya bareng-bareng. Ke sawah bareng-bareng ke sawah. Tapi belakangan terus muncul pembagian-pembagian kerja. Yang laki-laki kerjanya di luar rumah, yang perempuan di dalam rumah. Yang di luar rumah dapat wilayah produktif, menghasilkan. Kerja di luar rumah kan dapat uang. Sementara yang perempuan dapat jatah di dalam rumah. Di dalam rumah dia tidak produktif. Meskipun kerja dan banyak, mungkin lebih capek daripada yang di luar rumah. Ibu di rumah itu kan mulai bangun sampai mau tidur lagi, ada saja yang dikerjakan. Bapak kerjanya di luar rumah, kadang-kadang di kantor. Jam 8 berangkat ke kantor, nanti sampai kantor ngobrol-ngobrol sama temennya, guyon-guyon, terus buka laptop, terus ngapain gitu, terus nanti sore pulang. Tidak terlalu capek sih, tapi kan alasannya kerja seharian lo ini. Terus akhir bulan dapat gaji. Yang itu terus sebagian diberikan ke istrinya. Kemudian dengan logik seperti ini kan terus muncul kalimat laki-laki mencari uang, perempuan menghabiskan uang. Ya kan, levelnya jadi jatuh. Kenapa? Dapat pembagian kerja yang tidak produktif. Padahal itu tadi dibagi bareng-bareng itu kesepakatan bersama. Wes biar yang dalam rumah ada yang ngurusi, ada anak segala, yang di luar rumah jatahnya suami. Tapi karena yang satu produktif, yang satu tidak, ya kan logiknya jadi begitu. Suaminya capek-capek nyari uang, istrinya menghabiskan uang saja. Nah, jatuh sudah yang sebelah sana. Padahal itu tadi bukan maunya perempuan saja, memang kebutuhan hidupnya begitu. Baik, itulah terciptanya leisure class. Nanti ada hubungannya dengan perempuan. Ya, kita lihat sekarang. Apa sih yang dilakukan leisure class ini? Kelompok santai ini. Yang pertama, mengumpulkan properti, harta. Kelompok ini numpuk terus, rumah besar, tanah luas, kepemilikan fisik, dan lain sebagainya. Jadi, ini yang saya sebut kaya makin kaya tadi. Untuk apa, Pak? Koleksi tanah, koleksi barang-barang, koleksi harta, tidak untuk apa-apa. Mobilnya bisa jejer 20 gitu. Apa terus dipakai semua? Tidak. Jadi tujuannya apa? Untuk menunjukkan kemewahan. Untuk menunjukkan saya ini lebih loh, saya ini hebat loh. Jadi untuk jadi alat pamer. Terjadi konsumsi yang tidak rasional. Ada yang HP-nya lebih dari 2 atau 2 lebih dari 1. Banyak ya mungkin kalian. Jadi kerjaannya leisure class yang paling pokok itu mengumpulkan harta. Sudah, kalau urusan ini manusia itu sudah tidak ada remnya sudah. Sudah disindir oleh Al-Quran itu kan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir.
engkau akan bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta. Sampai kamu lalai, sampai kamu nanti masuk ke liang kubur. Kalian semua, karena sekarang kalian bukan leisure class, kan ngeritik ini. Tapi sebenarnya diam-diam kamu pengen masuk ke sini. Kamu pengen ada di kelas itu. Jadi, mengakumulasi harta sebanyak-banyaknya. Sebenarnya orientasinya nanti apa? Status. Biar jelas bedanya antara aku yang kelompok kelas atas dengan kalian yang kelas bawah. Beda paling jelas apa? Rumahku jauh lebih besar. Mobilku jauh lebih banyak. Pembantuku jauh lebih banyak. Ini leisure class namanya. Oke, yang dilakukan pertama itu. Yang dilakukan kedua, akumulasi. Kalau ini bukan barang fisik, bukan materi, tapi barang-barang imateri. Biasanya terus mereka mengumpulkan juga barang imateri, misalnya gelar akademik. Kadang-kadang ini wong wis sugih, ini pengen kuliah lagi, ndak, status. Jadi mereka ingin menegaskan statusnya. Kuliah lagi S3, kuliah lagi ke luar negeri, kuliah lagi. Nah ini status. Kan sudah kaya Pak, pimpinan DPR Pak, masih kuliah lagi, status. Jadi gelar akademik. Termasuk barang imateri apa? Silsilah. Oh saya itu ternyata diam-diam keturunannya Mojopahit mungkin ya saya dulu. Ada ini silsilah keluarga. Ini apa? Dicari-cari, kalau tidak ada dibikin saja. Jadi dulu itu Gajah Mada punya ponaan. Nah, ponaannya itu. Ya, sekarang banyak yang masuk ke ranah ini. Ini barang imateri kata Veblen, tapi menentukan dalam konteks status. Jadi mungkin gelarnya doktor, profesor, maka kadang-kadang kan kemarin banyak cerita-cerita itu penganugerahan honoris causa untuk siapa yang menurut iki kok dikasih sih orang ini, kamu bingung kan? Ini ada hubungannya dengan ini. Penegasan status bahwa saya penting, kelasku itu tinggi. Nah, atau silsilah tadi, kamu cari rangkaian dari mana lah kan. Kemarin ada isu jual beli silsilah, itu jenis ini sebenarnya. Jadi menegaskan status. Atau afiliasi dengan institusi yang prestisius. Oh, saya termasuk anggota kelompok ini loh. Saya punya klub ini loh, saya punya ini. Ini barang-barang imateri. Menurut Veblen bahkan orang-orang dari leisure class ini mengejar pendidikan bukan karena ingin pinter atau berkontribusi secara intelektual, tapi hanya prestis saja. Istilahnya Veblen, pendidikan untuk gengsi. Nah, jadi yang dicari gengsinya dong. Meskipun gini-gini saya dokter loh ya. Nah, ini gengsi. Oke. Yo, jadi bukan nilainya, bukan manfaat sosialnya. Oh, kamu ketawa. Baik. Nah, ini yang bisa begitu siapa? Leisure class. Tidak mungkin working class kayak kalian. Gitu. Ya. Kalian tidak mungkin pendidikan untuk gengsi, bisa sekolah, bisa kuliah saja, syukur sudah kan. Tidak mikiri gengsi sudah, bisa bayar itu sudah anugerah. Nah, tapi kalau leisure class beda. Tujuannya apa? Status. Untuk menegaskan bahwa saya loh tinggi, level saya sekarang, status saya sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi yang dilakukan kelompok ini
Kelompok ini biasanya punya keterampilan sosial tertentu, punya kode etiknya sendiri, punya gaya hidupnya sendiri yang diatributi sebagai tinggi. Jadi, apa ya, kalau kalian mungkin sering-sering buka YouTube itu ada, ini etiket makan yang berkelas. Cara ngomong yang berkelas. Cara itu disuruh begitu. Jadi kalau makan itu tangannya nggak boleh gimana, mulutnya nggak boleh gimana. Kalau ngomong sama orang itu mengawalinya gimana, mengakhirinya gimana. Dan kalau tidak begitu kalian disebut tidak berkelas. Ketemu kok langsung teriak-teriak, dada-dada. Kurang keren, kurang. Lebih bangsawan dikit itu loh. Gitu-gitu loh. Nah, itu gaya ini sudah, leisure class. Yang keren gitu. Kalau disuguhi makan, jangan langsung ditenggak semua, dihabisin semua. Dikit-dikit. Mana yang dimakan dulu, makanan pembukanya mana, makanya menjadi. Makanan pembuka jangan dimakan terakhir. Kalau dimakan terakhir, kamu tidak berkelas berarti. Nah, ini. Jadi mereka punya kode etik, keterampilan sosial tertentu versi mereka. Terus mereka kalau lihat kita tidak seperti mereka, bilangnya ala wajar. Kelas bawah, selera rendah. Itu sudah. Mereka lah yang ngerti sopan itu ya versi mereka. Jadi berkelas itu ya seperti gaya mereka. Nah, ini leisure class yang mereka lakukan. Jadi terus masyarakat terpecah-pecah berdasarkan gaya hidupnya, bukan kontribusinya. Kalian nanam padi sampai jungkir balik, itu kontribusi sebenarnya. Tapi kan kalian tetap dianggap bawah dibandingkan mereka yang tinggal makan, itu pun dengan kode etiknya mereka sendiri. Kalau kita makan padi kita sendiri, nasi kita sendiri, tidak seperti mereka, tetap disebut kelas bawah. Nah, ini yang ketiga yang biasanya mereka lakukan. Terus yang keempat, ini dari Veblen ya. Biasanya lagi untuk menegaskan dominasi mereka, kelompok leisure class ini punya banyak pembantu. Untuk apa saja? Sudah. Jadi ini bagian masak sendiri, bagian nyapu sendiri, di kebun sendiri, supir sendiri, punya anak 5 ya masing-masing ada yang ngomong 1, 2, 3, 4, 5 punya. Ini khas mereka. Bukan karena butuh itu, tapi untuk menunjukkan bahwa saya bisa membayari orang sebanyak mungkin untuk melayani saya. Jadi kata Veblen, ini bukan karena dia memang butuh sebanyak itu orang, tapi untuk menegaskan saja. Apa ndak bisa yang bagian nyapu dalam rumah itu nyapu di luar rumah? Ya bisa mestinya, tapi ada bagian nyapu dalam, ada bagian nyapu luar. Untuk menegaskan betapa hebatnya saya, betapa kuasanya saya, betapa kayanya saya. Ini jenis leisure class keempat. Jadi pembantu, kata Veblen, dijadikan alat untuk menunjukkan statusnya majikan yang tinggi. Kadang-kadang pembantunya diseragami juga. Itu keren, itu pakai seragam untuk menunjukkan betapa di sini itu semuanya serba tertib, serba teratur. Nah, ini sistem ini terus melanggengkan ketimpangan. Yang sini tidak pernah bekerja apa-apa tapi levelnya tinggi. Yang sini kerja keras, jungkir balik, tapi dia hanya pendukung yang tidak bekerja apa-apa. Hanya menopang citra kelas yang dianggap lebih tinggi tadi. Oke.
Jadi 4 hal tadi ya, secara umum yang dilakukan oleh leisure class. Kelompok kaya, kelas tinggi tadi. Baik, ambil nafas sebentar biar enggak megap-megap kalian baca ini ya. Memahami leisure class ini. Ternyata ini sejak zamannya Veblen, itu berarti ya saya bilang tadi bukunya tahun 1889. Di Amerika fenomenanya seperti ini. Jadi tepat ketika Veblen meninggal 1926, kalau tidak salah, di tahun itu terjadi namanya Great Disaster. Bencana besar. Ekonominya Amerika gonjang-ganjing, hampir runtuh, saham-saham anjlok dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian boleh cek ya di Google, Great Disaster di Amerika tahun-tahun ini. Kenapa bisa begitu? Ya fondasi ekonominya banyak kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok yang tidak produktif. Kita lanjutkan, kita masuk ke tema kita sekarang. Konsumerisme. Di antara kelakuannya leisure class yang paling memprihatinkan menurut Veblen adalah konsumtif. Konsumsi dijadikan gaya hidup untuk menunjukkan status dirinya. Nah, ini kalau di Karl Marx kan, aku memproduksi maka aku ada. Siapa yang memproduksi, dia yang unggul. Tapi di era-era ini justru yang jadi simbol itu konsumsi. Kalian merasa hebat, merasa tinggi, merasa besar, tergantung yang kalian konsumsi. Kayak tadi loh, laptopmu merek apa, HP-mu merek apa, bajumu tipe apa. Itu kemudian jadi pembentuk identitasmu. Alah, jaket kayak gitu, paling 80.000. Nih yang saya pakai. Konsumsi. Jadi kalian mendefinisikan dirimu, menegaskan dirimu berdasarkan konsumsimu. Oke, motormu merek apa misalnya? Kalau motormu tahun 70-an, wah kamu di atau 80-an atau apa. Jadi ini yang dilakukan juga oleh leisure class. Maka mereka memberi barang-barang mewah. Tasnya bisa puluhan juta, ratusan juta mungkin kalau ada ya. Cuma kalau saya sebut ratusan juta kamu tidak nyampe. Mungkin ada ya ratusan juta. Mungkin kadang kalian kaget kan ada, segitu harganya. Terus kamu biasanya membandingkannya, itu kalau diberikan dawet, diberikan kerupuk, itu kan itu. Kamu kan selalu begitu pembandingnya. Biasalah, itu level bawah memang begitu. Kalau ada orang beli mahal mesti begitu. Oh itu kalau diberikan dawet mesti bisa renang gitu. Ini kalimatnya begitu. Biasa itu. Kalimatnya level bawah begitu.